dalam beberapa kesempatan lebih sering dengan koalisinya PKS. Apakah ini mengindikasikan bahwa Mas Tommy akan bergabung dengan koalisi itu? Jadi itu dalam penjajakan ya. Soalnya jarang main ke koalisi sebelah nih Mas Tommy. Karena memang fokus capres maupun capres lah utamanya. Jadi, itu yang tahapan yang kita akan lalui. Jadi arah dukungan tergantung hasil. Saya kira memilih di mana yang rakyat mendukung lebih banyak. Kalau rakyat mendukung lebih banyak, siapa itulah yang kami dukung. Karena kami memang bekerja untuk rakyat Indonesia. Karena kalau kita lihat, Pak Anies itu adalah calon presiden yang paling populer di antara yang lain. Nggak ada yang lain yang lebih populer dari Pak Anies. Coba deh, sebut satu aja yang lebih populer dari Pak Anies. Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo memang populer, 2 kali ikut pencalonan presiden dan punya banyak loyalis tentunya dari semua daerah. Tapi banyak masyarakat yang akhirnya kecewa, makanya loyalisnya Pak Prabowo banyak banget yang pindah haluan jadi dukung Pak Anies karena kecewa dan merasa dikhianati sama Pak Prabowo. Siapa lagi coba? Pak Ganjar. Pak Ganjar memang populer, bahkan popularitasnya itu di kalangan anak muda tuh tinggi banget. Tapi beliau cuma populer di Pulau Jawa doang. Apalagi di Jawa Tengah tuh, memang skupnya memang beliau di situ. Tapi kalau beliau keluar dari Pulau Jawa ke Sumatera misalnya, ke Aceh, ke Padang, Palembang, itu masyarakat di sana relatif nggak terlalu kenal sama beliau. Pernah ngadain acara di Sumatera, ya yang hadir gitu-gitu aja. Beda sama Pak Anies. Pak Anies itu loyalisnya tersebar dari seluruh daerah di Indonesia. Di Jawa, di Jogja, apalagi beliau tuh besarnya di Jogja. Keluarga besarnya ada di Jogja. Di Jakarta udah nggak usah disebutin lagi. Pernah jadi gubernur di situ. Di Jawa Barat apalagi. Terus di Sumatera, di Medan, di Aceh, di Palembang, di mana-mana di Pulau Sumatera punya loyalis yang banyak banget. Kemudian di Sulawesi, di Kalimantan, dan seterusnya. Apalagi di daerah saya nih, di NTB, beliau sangat amat populer dan banyak masyarakat yang menantikan kehadiran beliau ketika beliau datang ke Lombok. Pak Harto hasil survei presiden terbaik. Putra bungsu Pak Harto, Tommy Soeharto, masa nggak bisa disebut calon presiden terbaik? Dan kalau bicara presiden, saya kira kita harus mencari putra terbaik bangsa. Mana yang dipilih oleh rakyat atau yang dianggap terbaik oleh rakyat untuk memimpin negara, bangsa dan negara ini, saya kira itu yang harus dikedepankan, bukan pribadi seseorang. Karena memang kembali lagi yang punya kendaraan untuk menentukan itu adalah partai politik. Nah, partai politik ini yang lebih punya suara lebih besar daripada masyarakat itu sendiri. Karena juga saya kira bisa ada banyak perubahan-perubahan yang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendapat tamu istimewa, yakni Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto bersama jajaran elit lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Tommy mengatakan membahas mengenai kerjasama dalam pemilihan kepala daerah pada 2024 nanti, sehingga bisa bersama-sama mengusung calon yang sama. Tentunya antara PKS dan Berkarya adalah kerjasama pilkada. Jadi bisa kita sinergikan dan kita kerjasama erat di antara kedua partai, ujar Tommy Soeharto di kantor PKS. Putra dari Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto juga akan mendukung segala kebijakan dari pemerintah yang orientasinya demi kebaikan rakyat Indonesia. Sehingga pembahasan mengenai kebijakan pemerintah turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Kami akan selalu berpihak pada rakyat. Apa kebijakan yang baik untuk rakyat kami akan dukung. Itu yang kami akan lakukan pada kesempatan ke depan, katanya. Sementara itu, Sekretaris Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan ingin bekerja bersama PKS menjadi oposisi. Sehingga Partai Berkarya dan PKS bisa bersama dalam mengawasi jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami tidak ingin biarkan PKS sendirian dalam situasi perpolitikan yang sekarang ini.
kami tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang berduyun-duyun menuju kekuasaan, tegas Priyo Budi Santoso. Bagi berkarya, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin perlu diawasi oleh oposisi, sehingga dalam mengelola negara tidak salah langkah ke depannya. Hal ini juga menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia. Jangan biarkan pemerintah sendirian sehingga kami kemudian salah arah, katanya. Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman merasa senang karena Partai Berkarya tetap teguh menjadi oposisi, sehingga PKS dan Berkarya bisa bersama-sama mengawasi jalannya pemerintah. Menjadi kelompok penekan untuk menguatkan pihak pemerintahan itu yang kami butuhkan, kata Sohibul. Meski Berkarya tidak memiliki suara di parlemen, namun kontribusinya untuk mengawasi pemerintah supaya tidak salah langkah sangat diperlukan. Sebab hal ini baik untuk pemerintah supaya dalam setiap programnya berpihak kepada rakyat. Dari sisi pembentukan opini dan pressure kepada pemerintah sangat bermanfaat, pungkas Sobihul.